Hai, selamat datang di channel aku Vidya. Video hari ini berasal dari Filipina mengenai kasus seorang wanita bernama Lucila Lalu. Dan kasus ini disebut sebagai the first chop chop lady. Kenapa disebut sebagai the first chop chop lady? Jadi penggunaan kata chop chop berdasarkan keadaan Lucy yang saat ditemukan terbagi menjadi beberapa bagian dan ditemukan di tempat yang berbeda-beda. Kasus ini terjadi pada tahun 1967 dan kemungkinan besar Lucy adalah orang pertama di Filipina yang ditemukan dalam keadaan terpotong-potong. Makanya kasus ini disebut sebagai the first chop chop lady. Kemudian ini adalah unsolved case, kasus yang belum terpecahkan sampai sekarang. Jadi kalau kalian nggak suka sama kasus-kasus yang belum terpecahkan, kalian skip video ini dan tonton video yang lainnya. Lucila Lalu atau yang biasa dipanggil Lucy lahir pada 14 Agustus 1939 di Candaba, Pampanga. Tahun 1961, saat Lucy berusia 22 tahun, dia memutuskan untuk pergi ke Manila demi mendapat kehidupan yang lebih baik. Selama awal kepindahannya, Lucy melengkapi informasi dan data diri termasuk memberikan sidik jarinya ke polisi. Kemudian gak lama setelah kepindahannya, Lucy berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah klub malam sebagai pelayan bar. Selama waktu ini Lucy dikenal sebagai sosok yang sangat rajin menabung. Dan di klub malam ini juga, Lucy dekat sama salah satu pelanggan bernama Ania Novera yang berprofesi sebagai polisi. Kedekatan di antara mereka berdua kemudian mengarah ke hubungan yang lebih serius karena mereka yang memutuskan untuk menikah. Tapi mereka hanya menikah secara agama, mereka nggak mendaftarkan pernikahan mereka ke negara. Jadi secara negara mereka bukan suami istri. Dan alasan mereka hanya menikah secara agama, yang kalau di Indonesia tuh kayak nikah di bawah tangan, nikah siri. Dan alasan mereka melakukan hal itu karena ternyata Aniano adalah suami dari perempuan lain. Dan entah apakah Lucy mengetahui status Aniano tuh dari awal mereka berhubungan atau setelah mereka menikah. Tapi dengan hubungan pernikahan mereka yang bertahan selama bertahun-tahun dengan status hanya menikah secara agama, artinya secara nggak langsung Lucy sebenarnya tahu status Aniano, tapi dia memutuskan untuk melanjutkan pernikahan mereka. Kemudian dari pernikahan tersebut mereka memiliki seorang putra yang diketahui bernama Danilo. Beberapa tahun setelahnya, semua hal menjadi cukup baik untuk Lucy. Karena dari tabungannya, dia berhasil membeli sebuah restoran yang jadi satu dengan cocktail lounge. Dan itu adalah restoran yang cukup ramai. Lucy berhasil mendapatkan banyak pemasukan dari sana, yang dia kemudian membuka usaha baru, yaitu salon kecantikan. Dan ini aku mau ngejelasin sedikit tentang salon kecantikan ini, karena aku cukup bingung sebenarnya di bagian ini, tapi dari informasi yang berhasil aku dapatkan, kesimpulannya adalah pada saat itu kemungkinan besar Lucy memiliki sebuah gedung yang kemungkinan adalah 2 lantai. Yang di lantai pertama dia kemudian memanfaatkan ruangan atau kamar yang ada di sana sebagai salon, sementara di bagian lainnya dia fungsikan untuk tempat tinggalnya. Dan untuk kamar atau ruangan lain yang masih kosong, Lucy kemudian sewakan ke orang lain, yang salah satu penyewanya adalah seorang pria bernama Jose Luis Santiano, salah satu orang yang dicurigai sebagai pelaku di kasus ini. 28 Mei 1967 malam, Lucy nggak kedengaran lagi kabarnya, tapi di sini keluarganya sama sekali nggak khawatir, mereka nggak berusaha untuk mencari Lucy, karena Lucy terbiasa melakukan hal seperti itu. Dia memang sering pergi entah untuk pekerjaannya atau untuk bertemu dengan para selingkuhannya. Pada 29 atau 30 Mei 1967 malam, seorang pemulung bernama Pablo Besar lagi kerjain kerjaannya dan dia memulung di area sekitar Santa Cruz, Manila. Atau lebih tepatnya dia memulung di area dekat restoran milik Lucy. Waktu dia lagi nyari-nyari sampah, disinilah dia kemudian mencium aroma nggak enak, aroma yang dia yakini pada saat itu adalah aroma tubuh manusia yang udah meninggal. Dan entah gimana dia bisa tahu aroma tubuh manusia yang udah meninggal. Kemudian Pablo menuju sumber bau dan di sana dia menemukan sebuah bungkusan koran besar yang waktu dia pegang, itu tuh empuk banyak-banyak dingin. Waktu dia buka bungkusan tersebut, ternyata itu adalah kaki manusia, sepasang kaki manusia yang udah dipotong jadi 4 bagian dengan rapi. Kemudian 3 hal yang sangat Pablo perhatikan pada saat itu, jadi warna kulit kaki di depannya itu tuh benar-benar putih pucat. Kemudian waktu dia sentuh kaki tersebut, itu tuh benar-benar dingin, yang kayak seolah-olah sebelum kaki tersebut dibuang, itu kaki udah disimpan dulu di freezer atau di kulkas. Dan yang terakhir, Pablo melihat kalau kuku dari kaki di depannya itu tuh pakai kutek dan dipotong dengan rapi. Yang di situ dia kemudian menyimpulkan kalau si pemilik kaki pasti adalah orang kaya karena cuma orang kaya yang bisa pakai kutek dan kukunya dipotong dengan sangat rapi seperti itu. Setelahnya Pablo langsung melaporkan hal ini ke polisi dan gak lama kemudian polisi datang, kemudian langsung mengamankan kaki tersebut untuk diperiksa. Dan beberapa hari sebelum penemuan kaki tersebut, polisi sebenarnya udah menemukan
tangan di tempat lain dan karena mereka menemukan kaki di situ mereka sempat berpikir kalau mungkin nggak sih kalau penemuan tangan beberapa hari lalu ada hubungannya dengan penemuan kaki yang ditemukan oleh Pablo. Pemeriksaan kemudian langsung dilakukan dan dinyatakan kalau tangan dan kaki tersebut bukan berasal dari satu tubuh yang sama. Kemudian 1 hari setelah penemuan sepasang kaki oleh Pablo, di lokasi yang berjarak 1 jam perjalanan dari lokasi ditemukannya sepasang kaki oleh Pablo, polisi kembali menemukan tubuh manusia yang utuh dengan tangannya, tapi tanpa kepala dan bagian bawah tubuh. Selanjutnya pemeriksaan langsung dilakukan untuk mengetahui apakah kaki dan tubuh tersebut sebelumnya adalah satu tubuh dari orang yang sama. Dan hasilnya cocok kalau tubuh dan kaki tersebut sebelumnya adalah milik satu orang yang sama. Kemudian bagian tangan dari tubuh tersebut kan masih dalam keadaan utuh. Polisi kemudian mengambil sidik jari dari tangan tersebut yang setelah dilakukan pengecekan disitulah dikonfirmasi kalau itu adalah Lucila Lalu. Beberapa waktu setelahnya hasil otopsi keluar dan dinyatakan kalau yang pertama, Lucy meninggal karena yang kedua, Lucy memiliki luka pertahanan di tubuhnya yang artinya dia melawan saat dirinya diserang. Dan yang ketiga, Lucy sedang hamil 1 bulan. Berdasarkan penyelidikan awal, polisi mempercayai beberapa hal tentang kasus ini. Yang pertama, karena saat ditemukan tubuh Lucy terpotong dalam keadaan bersih dan rapi, polisi percaya kalau pelakunya adalah seorang profesional dalam memegang pisau dan menggunakan pisau. Entah dia adalah seorang dokter atau tukang daging, yang jelas dia sangat pandai menggunakan pisau dan dia tahu mengenai anatomi tubuh. Yang kedua, jarak antara lokasi ditemukannya kaki dengan tubuh itu kan berjarak sekitar 1 jam perjalanan. Hal ini kemudian membuat polisi percaya kalau si pelaku pasti memiliki mobil karena dengan dia memiliki mobil itu akan lebih mudah untuk dia membuang potongan tubuh Lucy tanpa perlu takut atau khawatir ketahuan sama orang lain. Kemudian yang ketiga, karena saat ditemukan kaki Lucy dalam keadaan beku, polisi percaya kalau si pelaku pasti menyimpan kaki Lucy di freezer atau kulkas lebih dulu sebelum memutuskan untuk membuang kaki tersebut. Dan karena saat kaki tersebut ditemukan masih dalam keadaan membeku, artinya si pelaku belum terlalu lama meninggalkan kaki tersebut di lokasi kaki tersebut ditemukan oleh pemulung. Selanjutnya penyelidikan lanjutan langsung dilakukan yang dari sini polisi kemudian mencari tahu siapa Lucy, siapa teman-temannya, siapa keluarganya. Mereka mulai mencari tahu tentang hal-hal pribadi Lucy. Yang dari sini mereka kemudian mengetahui kalau Lucy dengan suaminya yaitu Aniano tidak menikah secara sah berdasarkan negara, mereka hanya menikah secara agama, mereka menikah di bawah tangan. Dan polisi juga kemudian mengetahui kalau Lucy memiliki beberapa selingkuhan. Laki-laki di sekitar Lucy akhirnya diperiksa dengan beberapa dari mereka yang kemudian sempat diduga sebagai pelakunya. Orang pertama yang diduga sebagai pelakunya adalah Florante Relos, selingkuhan Lucy yang berusia 19 tahun dan dia bekerja sebagai pelayan di restoran Lucy. Hubungan Lucy dengan Florante sendiri awalnya hubungan atasan dan bawahan biasa, tapi lama-lama hubungan mereka mengarah ke hal-hal yang romantis. Dan saat hubungan mereka makin jauh, di situ Lucy berperan sebagai sugar mommy untuk Florante. Dia memenuhi semua kebutuhan Florante termasuk membayar sewa apartemen untuk Florante. Kemudian selama awal pemeriksaan, Florante ditanya hal-hal dasar kayak pada malam menghilangnya Lucy kamu ada di mana, sama siapa, kamu lagi ngapain, dan di situ Florante bilang kalau pada malam menghilangnya Lucy, dirinya habisin waktunya bareng sama teman-temannya sampai pagi. Teman-temannya Florante juga kemudian ditanya dan mereka membenarkan kalau pada malam 28 Mei sampai 29 pagi, Florante bareng sama mereka. Dan karena nggak ada satu hal apapun yang cukup mencurigakan dari sisinya Florante karena dia nggak punya mobil, dirinya nggak memiliki kualifikasi untuk pandai memegang pisau, dirinya nggak sesuai dengan karakter yang sempat polisi pikirkan sebagai Lucy, disitulah polisi akhirnya membebaskan Florante. Kemudian orang selanjutnya yang polisi periksa adalah suami Lucy yaitu Aniano Vera. Sedikit informasi tentang Aniano, dia lahir pada 25 April 1925 dan dia bergabung dengan kepolisian pada tahun 1948 di usianya yang ke-23 tahun. Untuk kasus Lucy, Aniano sempat dicurigai sebagai pelakunya karena 1 bulan sebelum Lucy menghilang, Aniano mengetahui perselingkuhan antara Lucy dengan Florante yang karena hal ini dia marah-marah di restoran bahkan melakukan penembakan sebanyak 3 kali di sana. Selain itu diketahui kalau hubungan antara Aniano dengan Lucy merenggang, yang Lucy bahkan memindahkan anak mereka untuk tinggal di rumah orang tuanya. Aniano juga dikenal sebagai sosok pencemburu, bertemperamen keras, dan mudah marah. Makanya dari semua itu polisi menaruh kecurigaan sama Aniano. Polisi akhirnya memeriksa Aniano dan selama diperiksa dia ditanya tentang keberadaannya pada malam Lucy menghilang, dia ngapain, sama siapa, dan di situ Aniano bilang kalau pada malam menghilangnya Lucy, dirinya nih sempat makan malam sama Lucy, sampai akhirnya di jam 6:30
menit malam, dirinya pergi keluar untuk mabuk sama teman-temannya sampai pagi. Dan setelahnya dirinya nggak ketemu lagi sama Lucy, dirinya baru tahu tentang apa yang terjadi sama Lucy setelah polisi mengabarkan kalau Lucy meninggal dengan cara seperti itu. Polisi akhirnya memeriksa alibinya Aniano. Mereka tanya sama teman-temannya Aniano apakah benar kalau pada malam 28 Mei sampai 29 Mei pagi mereka bareng sama Aniano, dan semua teman-temannya Aniano membenarkan kalau pada saat itu Aniano mabuk bareng sama mereka. Kemudian orang-orang yang pada saat itu ada di salon atau di gedung yang Lucy miliki, orang-orang tersebut yang beberapa di antaranya adalah saudaranya Lucy juga bilang kalau setelah Aniano pergi, Lucy nih pergi untuk tidur. Dan mereka nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Lucy menghilang begitu aja. Karena kesaksian dari orang-orang tersebut dan juga polisi nggak memiliki bukti apapun yang bisa memberatkan Aniano, polisi akhirnya membebaskan Aniano. Kemudian orang ketiga yang dicurigai sebagai pelaku atas kasus ini adalah seorang eksekutif di perusahaan percetakan. Tapi untuk orang ini, polisi sama sekali nggak membagikan informasinya, nggak dikasih tahu namanya siapa, nggak ditunjukin fotonya kayak gimana, wajahnya kayak gimana. Benar-benar ditutup rapat mengenai orang ini. Kemudian pada saat itu, alasan polisi curiga sama pria ini karena bahan karton pada koran yang dipakai untuk membungkus tubuhnya Lucy itu tuh berasal dari percetakan pria ini. Makanya dia kemudian dicurigai. Tapi sama seperti dua orang lainnya, pria ini juga memberikan alibi yang kuat dan setelahnya polisi membebaskan dia. Kemudian sejak awal kasus ini muncul ke permukaan, semua orang memberitakan mengenai kasus ini. Kasus ini jadi headline di mana-mana dan tiap kali ada orang yang polisi curigai, tiap kali ada orang yang polisi periksa dan mereka duga sebagai pelakunya, itu tuh media langsung menyatakan kalau mereka adalah pelakunya. Makanya setelahnya polisi nggak lagi membagikan informasi tentang siapa-siapa aja yang mereka curigai, siapa-siapa aja yang mereka periksa. Polisi benar-benar menutup rapat semua itu. Kemudian setelah memeriksa orang-orang yang mereka curigai dan nggak ada satupun dari mereka yang menunjukkan kalau mereka adalah pelakunya, polisi mulai mencari tahu lebih dalam lagi mengenai siapa Lucy. Mereka mulai mengambil keterangan dari orang-orang yang ada di sekitar Lucy. Seorang kasir di restoran Lucy, dia menyatakan kalau pada malam 28 Mei, malam di mana Lucy menghilang, Florante datang ke restoran bersama dua orang temannya dan mereka mencari Lucy. Kasir ini kemudian bilang sama Florante kalau Lucy lagi nggak ada di restoran dan mungkin dia ada di salon. Setelah mendengar hal itu, Florante bersama dua orang temannya kemudian meninggalkan restoran dengan naik taksi dan nggak diketahui apakah Florante menuju salon dan ketemu sama Lucy atau nggak diketahui karena polisi nggak mendalami pernyataan ini. Mereka nggak mencari tahu apakah Florante pada malam itu datang ke salon atau enggak, ketemu sama Lucy atau enggak. Entah kenapa mereka nggak mendalami pernyataan ini. Hal lain yang kasir tersebut bagikan ke polisi, dia bilang kalau Lucy nih cerita sama kasir tersebut kalau ingin memutuskan hubungannya dengan Florante. Dan waktu Florante ditanya mengenai hal ini, dia bilang kalau nggak mungkin Lucy berpikiran seperti itu, cinta mereka kuat, Lucy benar-benar sayang sama dirinya. Lucy nggak mungkin menginginkan hubungan mereka berakhir. Di situ Florante kemudian bilang sama polisi kalau aku nggak mungkin ngapa-ngapain Lucy, aku nggak mungkin mengakhiri hidup Lucy karena aku hidup dari Lucy. Dia yang membiayai aku, dia yang kasih aku hidup enak. Nggak mungkin aku habisin dia karena itu artinya aku akan kehilangan semua kenyamanan yang aku nikmati selama ini. Dan polisi ngerasa kalau omongan itu cukup masuk akal, jadi mereka kemudian melepaskan Florante. Kesaksian lain kemudian datang dari salah satu tetangga di salonnya Lucy. Orang ini bilang sama polisi kalau pada malam menghilangnya Lucy, dirinya nih ngeliat 3 orang laki-laki yang ada di sekitar salon dan beberapa waktu kemudian mereka nih menarik sesuatu yang itu tuh kayak tubuh manusia. Tapi sama kayak pernyataannya si kasir yang bilang kalau Florante tanya Lucy, Florante kemudian pergi bareng sama 2 orang temannya dengan mengendarai taksi. Polisi juga nggak mendalami klaim dari tetangganya Lucy ini. Mereka sama sekali nggak mencari tahu apakah si tetangga tersebut melihat pelaku untuk kasus Lucy. Mereka nggak mencari tahu apakah 3 orang laki-laki tersebut adalah Florante dan 2 orang temannya. Mereka nggak menanyakan tentang ciri-ciri 3 laki-laki tersebut. Mereka mengabaikan omongan ini. Lebih dari 2 minggu setelah penemuan tubuh Lucy, pada 15 Juni 1967, seorang pria bernama Jose Luis Santiano mengaku sebagai pelaku atas kasus Lucy Lalalu. Sedikit informasi tentang Jose, dia adalah mahasiswa kedokteran, dia memiliki istri dan 5 orang anak, dia adalah putra dari mantan kolonel, dia menyewa salah satu kamar yang ada di gedung milik Lucy, dan rumornya dia adalah selingkuhan Lucy. Kemudian sekarang, gimana bisa orang ini mengaku sebagai pelakunya?
Jadi awalnya, Jose ini dijemput sama polisi untuk diambil keterangannya, tapi setelah beberapa waktu dia ada di kantor polisi, dia justru mengaku sebagai pelakunya. Jose sendiri kemudian menceritakan tentang apa yang terjadi pada malam itu dan gimana dia menyingkirkan atau membuang tubuh Lucy. Jadi pada malam 28 Mei, Jose habisin waktunya bareng sama teman-temannya untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-28 tahun. Dan selama dirinya merayakan pesta ulang tahunnya itu, dia mabuk berat. Kemudian di jam setengah 12 malam, Jose nih pulang dan dia langsung naik ke kamarnya yang ada di lantai 2. Dan baru dia masuk kamarnya, Lucy tiba-tiba ikutan masuk, dia langsung buka bajunya dan menggoda Jose. Jose kemudian di situ bilang sama Lucy kalau dirinya nggak ingin melakukan hal itu, dia meminta Lucy pergi, tapi di situ Lucy tersinggung, dia bahkan mulai mengancam akan menghancurkan hidupnya Jose. Jose menyatakan kalau pada saat itu dirinya benar-benar mabuk dan dengan tanggapan Lucy, dia benar-benar nggak suka, mereka akhirnya cekcok, dan akhirnya Jose lehernya Lucy sampai Lucy meninggal. Selama beberapa waktu selanjutnya, Hussein kayak bingung tentang apa yang harus dirinya lakukan dengan tubuh Lucy, gimana caranya dia menyingkirkan kejahatannya ini. Dan dia kemudian kepikiran untuk memotong tubuh Lucy, kemudian membuang di tempat yang berbeda-beda. Jose akhirnya langsung melakukan apa yang dia rencanakan, dia memotong kakinya Lucy lebih dulu, dia bungkus pakai koran, dan dia tinggalin badan Lucy yang masih utuh dengan kepalanya di bawah ranjangnya. Jose kemudian pergi dengan naik jeepney menuju lokasi di mana dia meninggalkan tubuh Lucy yang akhirnya ditemukan oleh si pemulung taksi pada tanggal 29 atau 30 Mei. Kemudian setelah membuang kakinya Lucy, dia balik lagi ke kamarnya. Dia mulai berpikir lagi tentang apa yang harus dia lakukan dan dia memutuskan untuk lagi-lagi memotong tubuhnya Lucy. Kali ini dia memotong bagian kepala, dia bungkus bagian kepala, dan dia menuju lokasi di mana dia membuang kepalanya Lucy dengan menaiki jeepney. Setelahnya Jose balik lagi ke kamarnya, dan itu kan tinggal tubuh juga tangannya Lucy. Dia kemudian memutuskan untuk melakukan hal yang sama seperti dua hal yang udah dia lakukan sebelumnya. Jadi dia bungkus tubuhnya Lucy dengan koran dan dia naik jeepney kemudian menuju lokasi di mana dia membuang tubuhnya Lucy sampai akhirnya ditemukan. Kemudian berdasarkan pengakuan ini, polisi nggak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka nggak datang ke TKP, nggak memeriksa TKP, nggak mengamankan barang bukti. Mereka bahkan nggak datang ke lokasi di mana Jose bilang kalau dirinya membuang kepala Lucy di sana. Mereka nggak melakukan usaha apapun untuk makin memberatkan klaimnya Jose. Mereka kayak, ya udah, kamu kan udah ngaku kalau kamu pelakunya. Jadi ya udah, emang kamu adalah pelakunya. Lagian kamu adalah mahasiswa kedokteran, kamu biasa pegang pisau, kamu tahu tentang anatomi tubuh manusia. Jadi udah, emang kamu adalah pelakunya. Dan sebenarnya di sini banyak orang yang meragukan omongannya Jose, banyak dari mereka yang nggak percaya dengan pengakuannya Jose. Alasan pertama, Jose bilang kalau setelah dia memotong kakinya Lucy, dia langsung menuju lokasi di mana dia membuang kaki tersebut. Anehnya, kaki Lucy waktu ditemukan tuh beku. Jadi kalau Jose langsung memotong kaki tersebut terus langsung dia buang, kenapa kaki tersebut ditemukan dalam keadaan beku yang seolah-olah sebelumnya itu kaki disimpan di kulkas atau di freezer? Yang kedua, Jose bilang kalau setiap kali dia menuju lokasi di mana dia membuang tubuhnya Lucy, dia nih naik jeepney. Jeepney sendiri adalah transportasi umum di Filipina. Ini adalah transportasi yang digunakan banyak orang dan biasanya kalau kamu naik ini, kamu bakalan berdesak-desakan dengan penumpang lain. Yang kalau di Indonesia mungkin kayak angkot lah ya konsepnya. Nah masalahnya adalah kalau kita menaiki transportasi umum, itu kan kita saling bersentuhan, saling desak-desakan dengan penumpang lainnya, saling menyentuh penumpang lainnya, bukan cuma menyentuh penumpang lainnya, tapi kita juga kadang sentuh barang-barang yang dibawa sama penumpang lainnya. Dan gimana bisa Jose melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali tanpa ada satu orang pun yang curiga dengan apa yang dia bawa, padahal apa yang dia bawa cuma dibungkus pakai koran. Yang ketiga, Jose kan memotong bahkan membuang tubuhnya Lucy di beberapa tempat yang berbeda untuk menyusahkan proses identifikasi. Tapi kenapa dia membuang kakinya Lucy di dekat restorannya Lucy? Kemudian selama waktu ini, polisi kan percaya kalau Jose adalah pelakunya, sementara orang-orang di luar sana sama sekali nggak percaya kalau Jose adalah pelakunya. Nah, 3 hari setelah Jose membuat pengakuan, dia mencabut pengakuan tersebut. Dia bilang kalau pada saat itu polisi menekan dan memaksa dirinya untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan Lucy. Di situ Jose juga kemudian menyatakan kalau dirinya melihat para pelaku yang udah melakukan hal itu ke Lucy. Jadi akhirnya Jose memberikan pernyataan baru. Di pernyataan barunya ini, Jose bilang kalau pada malam 28 Mei, dirinya nih keluar kamar, turunin anak tangga, yang waktu dia masih nurunin anak tangga, dia ngelihat ada 3 pria yang memaksa Lucy untuk masuk ke dalam salon. Salah satu dari ketiga pria tersebut sadar kalau Jose ada di sana, jadi salah satu dari mereka mendekati dirinya dan langsung menodongkan pistol ke kepala Jose. Pria tersebut kemudian menyuruh Jose untuk balik ke kamarnya, Jose turutin, dia masuk ke kamarnya, duduk di ranjangnya,
Dengan keadaan masih diikuti pria itu bahkan duduk di sampingnya Jose untuk mengawasi Jose. Nggak lama setelahnya, Jose mendengar suara melengking dan mengerang yang dia percaya kalau itu adalah suaranya Lucy. Beberapa waktu setelahnya, pria tersebut mendorong Jose untuk keluar lagi untuk turunin anak tangga, dan di situ dia udah ngeliat Lucy yang tergeletak di lantai, yang entah kenapa pada saat itu Jose percaya kalau Lucy udah meninggal. Setelahnya dua pria yang bersama Lucy seret tubuh Lucy dan masukin tubuh Lucy ke dalam mobil, dan mereka kemudian pergi, meninggalkan dirinya bersama laki-laki yang masih menodongkan pistol ke kepalanya. Laki-laki tersebut kemudian bilang sama Jose untuk nggak melaporkan hal ini, untuk melupakan kejadian pada malam itu, dan Jose bilang kalau dirinya nggak bakalan ngomongin ini sama siapapun, nggak bakalan bocorin ini sama siapapun. Yang setelah dia dengar omongannya Jose, pria tersebut kemudian meninggalkan Jose sendirian. Kemudian keesokan harinya, seorang pria mendatangi Jose dan Jose percaya kalau pria itu adalah komplotan dari 3 orang yang malam sebelumnya udah menyerang Lucy. Pria itu mendatangi Jose, memasuki kamarnya, dan pria itu meletakkan barang bukti untuk kasusnya Lucy. Beberapa hari setelahnya, Jose mendapat kiriman kertas surat yang isinya untuk memperingatkan Jose biar dia nih nggak membocorkan tentang kejadian pada malam itu. Kemudian setelah Jose menarik kembali pernyataan sebelumnya dan memberikan pernyataan baru, disitulah akhirnya polisi melakukan pekerjaannya. Mereka memeriksa TKP, memasuki kamarnya Jose, melakukan pemeriksaan di sana. Dan di dalam kamarnya Jose, polisi menemukan darah mengering di bawah ranjangnya. Juga mereka menemukan pistol, palu, dan pisau berdarah. Dan temuan tersebut kemudian makin meyakinkan polisi kalau Jose memang adalah pelakunya. Tapi lagi-lagi orang yang mengikuti kasus ini ngerasa aneh dengan temuan polisi itu. Alasannya karena gimana bisa seseorang yang udah melakukan kejahatan seperti itu, orang yang untuk menghilangkan bukti kalau dirinya adalah pelaku, bahkan dia sampai harus memotong tubuh korbannya, pergi ke tempat yang berbeda-beda untuk membuang tubuh korbannya. Gimana bisa pria yang udah melakukan hal seperti itu untuk menghilangkan jejaknya, justru nggak membersihkan TKP. Apalagi Jose memiliki waktu selama 2 minggu sebelum akhirnya polisi mendatangi dirinya, dan kenapa selama 2 minggu itu dirinya nggak membersihkan TKP. Tapi polisi tentu aja mengabaikan pertanyaan-pertanyaan ini dan mereka melanjutkan penyelidikan dengan pergi ke lokasi yang sebelumnya Jose bilang kalau dirinya membuang kepala Lucy di sana. Yang setelah mereka melakukan pencarian di sana, mereka nggak bisa menemukan kepalanya Lucy. Hal ini lagi-lagi buat orang-orang berpikir kalau Jose bukan pelakunya, karena itu kepala nggak ditemukan, karena kalau seandainya dia memang benar adalah pelakunya, seenggaknya kepala tersebut memang benar ada di sana. Tapi dengan kepala tersebut yang nggak ditemukan di sana, itu membuktikan kalau Jose bukan pelakunya, kalau apa yang dia omongin sebelumnya cuma sekedar omong kosong karena tekanan polisi. Ini juga kemudian jadi alasan kenapa polisi nggak melakukan pemeriksaan lebih jauh setelah Jose mengaku bersalah. Karena mereka tahu kalau Jose bukan pelakunya dan kayak percuma aja untuk memeriksa semua omongannya Jose. Setelahnya, seorang dokter yang entah dia ngapain di kantor polisi, tapi pada saat itu dia ada di kantor polisi tempat Jose diinterogasi, dan dia kemudian menyaksikan sendiri kalau selama proses interogasi tersebut, Jose memang ditekan dan dipaksa oleh polisi untuk mengaku sebagai pelaku atas Lucy. Selama proses penyelidikan, meskipun beberapa orang yakin kalau Jose bukan pelakunya, tapi beberapa orang lainnya juga kemudian menemukan hal-hal aneh yang cukup mencurigakan dari sisinya Jose, terutama berdasarkan pengakuan kedua dia. Yang pertama, waktu polisi mengambil keterangan untuk alibinya Aniano, di situ kan mereka mengambil informasi dari orang-orang yang ada di salon, yang beberapa di antara mereka juga adalah kerabatnya Lucy. Di situ kan mereka bilang kalau setelah Aniano pergi, Lucy nih pergi tidur. Yang artinya, beberapa orang tinggal di gedung tersebut. Lucy nggak sendirian di gedung tersebut, Lucy nggak berdua aja sama Jose di gedung tersebut. Tapi anehnya, kenapa pada malam penyerangannya Lucy, Jose jadi satu-satunya orang yang mendengar teriakannya Lucy. Kemudian yang kedua adalah tentang pemeriksaan kamarnya Jose oleh polisi. Jadi menurut salah satu tetangganya Jose, sebelum polisi masuk dan melakukan pemeriksaan di dalam kamarnya Jose, seseorang udah lebih dulu masuk ke kamar tersebut dengan cara paksa. Bahkan saat orang itu pergi, dia meninggalkan kamar Jose dengan pintu terbuka, dan apa jaminannya kalau orang yang masuk paksa itu nggak meletakkan barang bukti di sana untuk memperberat atau makin meyakinkan polisi kalau memang Jose adalah pelakunya? Apa jaminannya kalau yang masuk itu bukan polisi, karena mereka udah kadung malu dengan perbuatan mereka sebelumnya, karena mereka melakukan penyelidikan dengan kurang benar dan mereka nggak memiliki pilihan selain benar-benar menjadikan Jose sebagai pelakunya, makanya mereka kemudian meletakkan barang bukti di sana. Kemudian yang ketiga adalah saat para pelaku melepaskan Jose.
Itu kayak aneh nggak sih? 3 orang melakukan penyerangan ke Lucy, kemudian Lucy berakhir dengan keadaan yang cukup tragis seperti itu, tapi pelaku melepaskan Jose, padahal dia adalah saksi di kasus tersebut. Untuk penjahat yang sangat sadis, yang sangat brutal, melepaskan saksi itu kan sama aja dengan tolol, bodoh. Kenapa mereka melepaskan saksi? Kenapa mereka melepaskan Jose begitu aja? Jadi setelah polisi cukup mengacaukan kasus ini, mereka sangat terlihat kalau nggak serius menangani kasus ini, NBI atau National Bureau Investigation mulai mengambil alih kasus ini. Dan waktu mereka mulai melakukan penyelidikan, mereka mulai menerima banyak ancaman. Mereka diminta untuk segera membebaskan Jose atau mereka bakalan dibom. Dan karena hal ini, Jose kemudian dibebaskan. Kemudian terlepas dari gimana keadaan Jose saat ditemukan, keanehan dari penyelidikan kasus ini, orang-orang justru lebih percaya kalau pelakunya adalah Aniano. Alasan orang-orang tersebut percaya kalau pelakunya adalah Aniano karena Aniano adalah polisi, dia mampu untuk memanipulasi penyelidikan dan bukti, polisi adalah temennya dan bohong kalau mereka nggak bantuin Aniano. Tahun 2003, seorang pensiunan polisi Los Angeles bernama Stephen K. Hodel mengeluarkan buku tentang penyelidikan pribadinya selama 15 tahun terkait kasus The Black Dahlia. Di dalam buku tersebut, dia menyatakan kalau pelaku atas kasus Black Dahlia, Lucilla, bahkan Zodiac Killer adalah ayahnya sendiri yaitu Dr. George Hodel. Dan sebenarnya aku nggak bisa berkomentar banyak atau memberikan informasi panjang mengenai hal ini, mengenai klaimnya Stephen karena aku nggak begitu tahu mengenai kasusnya The Black Dahlia ataupun Zodiac Killer. Mungkin beberapa minggu ke depan aku bakalan bahas 2 kasus itu untuk ngelihat apa sih sebenarnya alasan Stephen percaya kalau ayahnya adalah pelaku di 3 kasus tersebut, apa perbandingan dari ketiga kasus tersebut sampai dia percaya kalau ayahnya adalah pelaku dari semua hal itu. Tapi orang-orang yang lebih mengikuti kasusnya Lucy, mereka sama sekali nggak percaya dengan klaim ini karena menurut mereka keadaan antara The Black Dahlia dengan Lucy saat ditemukan tuh berbeda. Mereka emang sama-sama dipotong tapi keadaannya berbeda. Untuk The Black Dahlia itu tuh lebih kayak si pelaku ingin menunjukkan perbuatannya, ingin memamerkan perbuatannya, makanya The Black Dahlia berakhir dalam keadaan seperti itu, ditemukan dalam keadaan seperti itu. Sementara untuk Lucy, dia seolah-olah si pelaku ingin menyembunyikan keberadaan tubuh Lucy dengan dipotong jadi beberapa bagian, dibuang di beberapa tempat yang berbeda. Menurut orang yang lebih mengikuti kasusnya Lucy, pelaku atas kasus The Black Dahlia dengan pelaku atas kasusnya Lucy itu tuh berbeda. Dan aku nggak bisa berkomentar banyak mengenai hal ini lagi-lagi karena aku belum benar-benar mencari tahu tentang kasusnya The Black Dahlia. Tapi kalau untuk Zodiac Killer kayaknya itu udah ketahuan deh siapa pelakunya. Jadi rada bingung kenapa Steven bilang kalau ayahnya juga adalah pelaku di kasus itu. Dan ini adalah akhir untuk kasusnya Lucilla lalu. Untuk perbandingan dengan kasusnya The Black Dahlia aku bakalan bahas di video selanjutnya mengenai The Black Dahlia mungkin. Dan apa pendapat kalian tentang kasus ini? Menurut kalian siapa pelakunya? Apakah pelakunya adalah Aniano? Atau pacarnya yang berusia 19 tahun? Atau Jose? Atau si eksekutif perusahaan kertas? Menurut kalian siapa pelakunya? Karena mereka semua tuh cukup aneh, kurasa. Entah siapa pelakunya atau mungkin emang bener-bener dokter Hodel, entah. Dan makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya.